Gabung organisasi kampus, sempat saya jadi ketua himpunannya. Oh, Kahim. Kahim. Organisasi luar kampus juga pernah sempat ikut. Saya sempat ikut HMI juga sampai HMI. LK2 tuh. LK2. Sampai LK2 saya kalau HMI. Keras ya. Kakak Abdur ya? Kakak Abdur HMI juga tuh? Bukan, kalau Abdur itu kalau IMM enggak apa? IMM ya? Iya, IMM dia, IMM. Bukan ya. Menurut saya salah satu yang gagal dalam pemerintahan kita di era reformasi adalah dunia pendidikan. Oke. Menurutku. Karena dalam 20 tahun lebih reformasi ini, kita tidak berhasil mengajarkan apapun terhadap generasi muda. Kenapa kita butuh era reformasi? Itu yang menurutku sih dunia pendidikan itu tidak menjawab, tidak memberikan pendidikan, tidak memberikan ilmu, tidak memberikan wawasan. Ingin yang merajam secangkir kopi hitam, kombinasi sempurna untuk kita bercerita. Jangan tentang rasa, keadilan dan norma, cukup yang ringan-ringan saja. Selamat datang di diskusi politik ringan. Lagi-lagi teman-teman, sudah lama kita libur ya. Soalnya kemarin banyak kesibukan, banyak ini. Tapi kita mulai lagi ya wajah baru 2024 ya. DPR pertama kali 2024 ini kakak. Apanya? Take-nya. Oh oke. Jadi kemarin 2023 kita full dari Juni, Juli sampai Desember gitu. Oke, baru break dulu, baru mulai lagi. Baru mulai lagi, karena kemarin ada kesibukan sedikit. Dan politik juga lagi hangat sekali ya. Iya. Kita ngomong A pasti pelintir ke B itu. Oke, terima kasih. Ini sudah kita hadirkan Kakak Ari Kriting, Hormat. teman-teman. Tepuk tangan dulu dong, kayak kan. Hormat diberi. Jadi episode pertama kakak di DPR ini, diskusi politik ringan ini, nah ini podcast itu kakak Mama, adiknya kakak. Oh, dia yang pertama datang juga. Pertama kali yang yang buka ruang ini. Tapi yang buka episode pertama gitu. Dia membawa kalian untuk apa? Terlepas dari NKRI ini. Nah, enggak. Soalnya agak bahaya ngomong sama dia itu. Nanti kamu jadi otaknya pemberontak gitu. Iya, tidak cinta kayaknya. Kakak Mamat ya. Kalau saya nasionalis sejati. Iyalah. Kalau Mama Mamat hati-hati. Sudah terbukti kalau kakak Ari ini nasionalis sejati karena banyak di materi-materinya ya. Amin. Materi-materinya luar biasa. Amin. Tapi saya jujur kakak, saya pertama kali lihat kakak itu di Suci 3. Suci 3 stand up. Iya, Kompas. Saya pertama kali saya melihat, saya jujur saya mengidolakan kakak. Saya bukan apa-apa ya. Saya deg-degan jantungan ini. Kaku sekali saya ini. Kakak, aman. Dulu kakak ini bawa materi soal yang ketiduran di bawah laut itu tuh saya setengah mati ketawa. Hormat. Saking jagonya menyelam katanya. Ketiduran di bawah. Avatar aja tiru kita punya daerah kok. Itu kan untuk bikin orang di dalam air. Hormat, saudara-saudara dari Bajo. Hormat. Jadi kakak Ari Kriting seorang stand up komedian dan juga terakhir masuk di dunia belakang layar sepertinya kakak ya. Iya, saya masuk di belakang layar. Kalau depan mungkin agak susah bersaing ya, jadi pindah ke belakang. Kemarin gila loh filmnya yang kakak Ari di depan layar kan keren tuh, agak lain tuh. Agak lain ya, lumayan. Udah 8 jutaan ya? Sudah mendekati 9 juta, mungkin pas ini tayang 9 juta nih. Dan sudah menjadi film nomor 2 terlaris di Indonesia. Ya, luar biasa. Agak lain, respect anak-anak Batak. Pasukan bermarga dan tak bermarga. Hormat. Ya, soalnya katanya di Twitter saya baca-baca ininya Koerdes, kalau 10 juta disuruh login. Sama Abdul Arsad itu. Soalnya 7 juta kemarin kan manusia silver ya agak lain kan. Jadi kalau Abdul Arsad 10 juta katanya Koerdes yang login. Taruhannya keyakinan loh. Abdul Arsad itu. Bener gila tuh Kak Abdur. Tapi aku juga lagi nunggu Kak Abdur ini kakak. Semoga Kak Abdur mau main ke sini. Baik Kak Abdur. Ya, sharing-sharing di sini. Kita bersihkan tempat ini dari Mamat Al-Katir. Aura-aura dia masih terasa di ini, aura pemberontakan. Jadi kakak Ari ini juga sebenarnya saya melihat banyak materi-materinya, apalagi pernah salah satu show kakak itu yang bicara soal stigmatisasi. Ya. Jadi kakak ini concern juga bagaimana kemudian
stigmatisasi orang timur yang membelenggu gitu ya. Yang membuat ya pandangan orang pada umumnya terhadap orang timur itu cukup buruk begitu. Pertama kali muncul keresahan itu bagaimana kakak? Atau kakak pada saat, kakak dulu kuliah di Malang toh? Saya kuliah di Malang. Pertama kali keluar dari, asalnya kakak dari? Di Buton saya. Buton. Di Bau-Bau. Bau-Bau kan? Sulawesi Tenggara ya? Tenggara, ya. Dari Sulawesi Tenggara ke pertama kali itu keluar ke Jawa itu ke Malang ya? Ke Malang. Nah, di Malang itu kemudian kakak berkuliah dan bertemu, di Malang ini kan banyak suku ya kakak? Betul. Sangat beragam ya? Banyak suku. Mirip Jogja lah. Betul. Tapi menurut saya sih Malang itu cukup ideal untuk tempatnya orang-orang timur merantau. Oke, itu karena apa kakak? Karena pada masanya saya ya, kalau sekarang sih saya nggak tahu, mungkin ada beberapa hal yang harus diperbaiki juga ya, saya dengar-dengar belakangan. Tapi pada masanya saya itu tenang dan damai sekali, antar suku, antar golongan itu tenang, damai dan saling bersatu gitu. Dan perdamaian itulah yang menjadi syaratnya kita untuk bisa saling mempelajari satu sama lain dari konteks yang positif. Sisi baiknya kalau orang tidak akur satu sama lain beda suku itu kan pasti pikirannya curigaan, bermusuhan aja kan. Jadi untuk mengenal dia ini seperti apa orang itu kita juga ragu-ragu. Nah, di Malang itu teman-teman Papua, Ambon yang datang ke sana, Flores, Ternate, Sumba, Sulawesi juga, NTT, NTB, itu semuanya terbuka gitu satu sama lain. Jadi juga kita juga masuknya enak gitu. Saya punya teman-teman Maumere, orang Bima Dompu, orang Ambon, sekali ya? orang Ternate, orang Papua, hampir semua dari gunung sampai pantai, Sulawesi Utara sampai selatan, semua itu jadi kayak nyaman aja gitu. Nah itu tempatnya saya mempelajari dinamika Indonesia Timur itu seperti apa. Justru dari situ startnya gitu. Jadi kayak dari pergaulan, dari melihat bagaimana perasaan teman-temannya saya ini, dan juga sebenarnya sih tidak ada perasaan didiskriminasi atau stigma yang terbangun seperti apa, karena pada saat kita bergaul itu kita tidak melihat itu sebagai sebuah penderitaan, tapi kayak guyon aja gitu. Pasti dirimu juga dulu di Malang kan? Di Malang, saya di Brawijaya dulu. Nah, berteman sama orang timur juga enggak? Wah, banyak sekali kan, orang Sumba, Maluku, Papua. Kadang-kadang kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan di jalan, itu justru kita saling roasting satu sama lain kan. Iya, misalnya kayak orang salah duga kita jahat atau apa gitu, kita bilang makanya jangan terlalu hitam. Iya kan, kadang-kadang suka begitu kan, makanya muka jangan terlalu jahat. Iya, bener. Dia mungkin kesel gitu kan, saya tadi dibeginikan di jalanan, makanya muka jangan terlalu jahat, senyum sedikit. Nah itu yang terjadi gitu. Iya. Padahal menurut saya sih ternyata mungkin ada hal-hal yang kurang mengenakan itu yang sebenarnya menarik untuk disimak gitu. Kenapa kok ada perasaan-perasaan yang berbeda itu gitu. Meskipun kita pada saat itu terjadi menerimanya itu tidak dengan sakit hati yang sampai membekas gitu, enggak juga. Cuman ternyata kalau dipikir-pikir lagi kayak, oh iya kan tuh harusnya jangan seperti itu ya gitu. Iya sih. Tapi memang Malang ini juga banyak mengajarkan kita soal ya perbedaan dan keberagaman ya. Karena saya itu dulu kakak, saya tidak pernah ada tahu di dunia ini pada saat saya SMA, saya tidak pernah tahu ada di bumi ini ada namanya suku Sumba. Ketika saya pertama kali ke Malang dan saya ketemu kebanyakan orang Sumba, dan saya melihat kayaknya kita kurang lebih sama deh gitu. SMA di mana dulu? Saya di Bali, di Toba kakak. Oh di Toba. Sumatera Utara. Daerah terpencil lah. Iya. Dari pedalaman begitu kan. Tapi kan saya itu kan selalu bilang, di stigma juga saya bilang itu. Kayaknya orang Batak itu orang Timur yang tertukar. Orang Timur yang tertukar. Soalnya itu kelakuannya sama banget. Di Malang juga itu kawan-kawan dari Sumatera yang hampir selalu bisa gabung dengan kita itu teman-teman dari Batak. Iya. Teman-teman dari Batak itu mereka nyanyi di depan. Mampirlah. Oh iya siap, mampir, ngobrol, ngopi sebentar baru jalan lagi. Di kampusku juga itu di depan ITN. Iya. Itu ada kumpulannya anak-anak Batak itu. Iya, mereka benar. suka nyanyi-nyanyi di depan kampus itu. Gerobak pasir, gerombolan Batak pantang disir. Tapi memang di Malang itu mengajarkan banyak hal soal keberagaman itu ya. Dan juga kita sampai pada di Malang itu penilaian-penilaian soal keindonesiaan itu jauh lebih dalam ya bagi saya. Karena saya juga ketemu, jadi saya pernah ada dulu kakak di kampus saya itu, ospek. Jadi ada anak Kalimantan satu. Anak Kalimantan, saya tidak tahu Kalimantan mana, tapi satu fakultas. Dia sudah tato. Tapi tato adat. Tapi ini sinur-sinur tidak tahu kalau ini tato adat. Oh sinur-sinur maki kakak. Kau masih maba udah sok hebat segala macam.
udah pakai tato segala macam, dimaki-maki kakak. Terus dia cuma bisik, ini tato ada. Satu panitia itu kumpul langsung rapat. Tolong kita jaga. Minta maaf. Iya minta maaf, ini tato adat kan. Itu juga saya baru tahu tuh. Teman-teman Dayak juga kan, ya maksudnya gimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Tapi kan kadang-kadang ada orang bawa adatnya dari tempat lain, kita harus juga hargai juga pasti harus. Selama tidak merugikan kita kan. Betul. Selama tidak merugikan kita. Itu yang membuat saya kemudian sangat bersyukur masuk Malang tuh, sangat bersyukur. Tapi selanjutnya kakak, saya melihat juga bahwa kakak Ari Kriting ini agak cukup aktif ya dalam konteks pergerakan politik ini. Kakak juga tercatat beberapa kali ikut atau ini aksi Kamisan kan? Kalau aksi Kamisan sih sudah dari ya sebelum gejolak-gejolak politik itu sebenarnya sudah jauh kan? Iya, udah mampir. Maksudnya saya justru lebih awal kali ketemunya itu di aksi-aksi seperti itu daripada di forum-forum yang benar-benar pure gitu, membicarakan politik. Enggak. Lebih banyaknya saya justru sebenarnya dari ruang-ruang aksi yang seperti itu sih. Dari pertama masuk kuliah juga sebenarnya medium aktivitasnya juga kebanyakan di situ maksudnya. Kakak dulu gabung organisasi di kampus atau? Gabung organisasi kampus, sempat saya jadi ketua himpunannya. Kahim. Organisasi luar kampus juga pernah sempat ikut. Saya sempat ikut HMI juga sampai LK2 tuh. LK2. Sampai LK2 saya kalau HMI. Keras. Kakak Abdur ya? Kakak Abdur HMI juga tuh? Bukan, kalau Abdur itu kalau IMM ya? Apa? IMM ya? Iya, IMM dia, IMM. Bukan ya. Kalau saya sempat di HMI sampai LK2. Tapi habis itu aktif lagi di luar lagi gitu. Maksudnya enggak yang fokus di situ aja gitu. Fokus di situ aja gitu. Pas teman-temannya udah pada lulus kuliah juga ya udah enggak terlalu kenal-kenal orang, udah akhirnya ngikut kerjaan yang lain. Terus kalau Abdur itu IMM, kalau Muhammad Al-Katir kita tahu lah ya afiliasinya dia apa gitu. Jadi ya ada merdekanya pokoknya. Tapi di Malang itu kan sebenarnya juga kota pergerakan ya. Benar banget. Aksi Malang itu gila-gila ya. Salah satu aksi awal-awal reformasi 98 dan aksi-aksi sebelum puncaknya reformasi 98 itu Mei 98 itu sebenarnya juga pergerakannya banyak yang dari Malang loh kalau misalnya kita mau dengar-dengar. Dan itu maksudnya dosen-dosen saya sebagian itu adalah pelaku aktivis dari tahun 94, 95, 96 itu secara tersistematis gitu mereka masih menjalani gitu aktivis-aktivis Prodem pada masanya juga. Prodem pada masanya itu juga saya belajarnya dari mereka gitu, dengar ceritanya mereka dulu kayak keren juga ya ternyata zaman itu gitu. Jadi memang kalau mau dibilang Malang adalah kota yang identik sama pergerakan juga ya iya banget gitu karena jauh sebelum juga maksudnya tidak terjadi di Jakarta kemudian terjadi di Malang. Itu semuanya secara masif terjadi gitu dan Malang juga menjadi salah satu penggeraknya. Kolektif lah saat itu pergerakan. Nah, jadi sebelum juga salah satu kasus penembakan awal-awal itu kan juga di Malang itu sebenarnya. Waktu kita pertama masuk itu ditunjukkan jadi pelurunya itu masih kelihatan di pagar itu nggak diapa-apain gitu untuk dibiarin gitu. Iya dibiarin gitu kayak ini dulu waktu mahasiswa di sini ditembakin gitu. Ada beberapa kayak tapi itu mungkin luput dari media atau ya alhamdulillahnya mungkin karena nggak ada korban jiwa jadi tidak seperti apa yang terjadi di Jakarta di peristiwa Semanggi mungkin seperti itu kan sampai jatuh korban jiwa kan Trisakti gitu. Jadi mungkin memang tidak sebanyak itu dibicarakan juga. Karena memang Malang ini sebenarnya bukan kota yang utama di Jawa Timur ya, Surabaya sebenarnya utamanya ya. Tapi Malang ini kayak terfokus pendidikan aja gitu. Iya benar. Dan ya istilahnya bagusnya itu ternyata para mahasiswa ini kumpul tuh bikin sesuatu gitu. Bahkan saya pernah ikut aksi yang cukup keren tuh Salim Kancil. Dulu yang Pak Salim Kancil tuh yang dibunuh. Iya, yang meninggal karena di Lumajang gitu. Iya kasus Tebang Pasir. Iya kasus tanah pertanahan juga itu kan. Iya itu aksi gila semua satu depan kantor wali kota kakak. Payung hitam, baju hitam semuanya mahasiswa. Tanpa digerakkan. Hanya di kahim-kahim ketua BEM itu kasih selebaran saja. Besok kalau mau kumpul. Kalau sekarang mana ada kita demo kayak gitu. Udah gak ada yang mau sekarang mah. Dulu kita demo tukar guling lahan juga. Itu kan beberapa kali tuh
eranya wali kota terdahulu lah. Tukar guling lahan itu kan sering kali kan. Maksudnya lahan hutan lindung. Kan Malang kan banyak hutan lindung sebenarnya. Hutan kotanya banyak gitu. Tapi kan ditukar guling untuk jadi kawasan bisnis gitu. Nah itu aksinya itu sampai ribuan orang gitu. Dan ya itu dia tadi. Pokoknya yang penting dapat informasinya aja. Anak-anak mah pasti kumpul semua. Luar biasa Malang itu. Itu sampai kita aksi di Malang. Aksi depan kantor wali kota, habis itu aksi di depan lokasinya itu, terus sampai ke Surabaya kita. Oh iya, sampai Surabaya, ayo Surabaya kayaknya waktu itu kita di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oh betul. Iya, aksi lagi situ. Masa sih? Ayo, masih awal-awal saya itu kan kayak, berangkat. Pakai bis-bis itu. Hidup mahasiswa. Dulu kita sangat merasa bahwa kayaknya kita akan berjasa untuk bangsa dan negara ini. Dan 20 tahun kemudian kita menyadari bahwa kita berkomedi-komedi aja. Ternyata hidup menjadi lucu. 20 tahun yang lalu saya berpikir akan mengubah bangsa ini. Dan sekarang 20 tahun kemudian saya akan menghibur bangsa ini. Kalau Lapindo kakak terlibat gak? Lapindo? Oh yang kasus lumpur Lapindo. Sudah terlibat itu ya? Sudah, tapi sebenarnya tidak terlalu, bukan concernnya kami sebenarnya pada masa itu. Kita itu awal-awal itu banyak concernnya itu di hutan lindung sama tukar guling lahan itu. Lokal Malang ya? Iya, hutan lindung utamanya, hutan kota. Sama habis itu habis itu kita malah geser ke aksi kemanusiaan. Bencana Jogja, bencana Aceh dulu itu akhirnya banyak geser ke situ juga sih, bantu-bantu di situ. Pas Lapindo waktu itu kita memang sudah sangat tidak suka dengan pemerintah. Pada saat itu ya, jadi kayak ketika itu itu cuma malah memperburuk situasi. Udahlah. Tiba-tiba dijadikan bencana nasional itu kan bagi kami juga memang pada masa itu kayak masa sih itu tiba-tiba kelalaian korporasi kok jadi bencana nasional, apa iya gitu. Tapi ya dinamika. Ujung-ujungnya kalau kita nggak menemukan jawaban, ya udah dinamika. Seperti itulah kenyataan. Bahkan Malang itu melahirkan satu tokoh yang sampai hari ini kita banyak dikagumi orang loh. Ada Munir. Betul. Ada Bang Munir yang kemudian datang sebagai sosok yang berjuang demi hak asasi manusia gitu ya. Dan bahkan beliau direnggut nyawanya kan begitu. Iya, betul. Dilanggar hak asasi kemanusiaan beliau. Itulah membuktikan, itu bukti bahwa Malang itu sebenarnya sangat beragam. Ada aktivis HAM, ada aktivis lingkungan. Jadi kalau teman-teman yang masih SMA nih bisa jadi salah satu malah opsi untuk bersekolah. Betul. Gitu ya. Luar biasa. Vibes-nya itu belajar gitu ya Bang. Tidak hanya pendidikan formal saja, tapi lebih banyak juga pendidikan karakter. Dan kalau bicara pendidikan karakter itu sebenarnya memang justru kita dapatnya itu di organisasi, di pergerakan, di jalanan, di pergaulan. Benar-benar. Saya sih bukan orang yang harusnya ya. Betul, ketika kita kuliah mungkin kita harus belajar giat, tekun gitu. Tetapi itu untuk membangun pola berpikir yang mungkin saintifik atau yang runut gitu ya. Tapi untuk membangun karakter itu beda lagi menurut saya. Itu nggak bisa dapat. Ruangnya beda lagi gitu ya. Nggak, di dalam kampus itu nggak bisa dapat, di ruang-ruang belajar itu nggak bisa. Mungkin ya bisa, tapi mungkin 10%, 20%. Minim lah ininya. Iya. Karakter itu dunia nyata itu kita pasti dapatnya itu di pergaulan. Organisasi kampus. Ya hal-hal seperti itu, jadi harus aktif lah ya. Ya menurutku sih kalau mau lengkap aja, boleh banget kalau saya mau kuliah mau belajar doang, boleh. Kadang-kadang mungkin orang butuh jadi ilmuwan aja, nggak mau bodo amat sama yang lain. Tapi kita butuh manusia yang seperti itu gitu. Benar-benar. Butuh orang yang fokus untuk hal gitu kan. Satu hal gitu. Tapi mungkin juga kalau yang merasa kayak manfaat saya untuk dunia luar, untuk orang banyak apa ya? Itu yang cari kita pelajari di luar gitu. Itu yang kemudian bisa kita pelajari dari ruang-ruang di luar kampus gitu, luar pagar gitu kan. Bahkan di kantin-kantin biasanya kita kan, di warung-warung kopi, organisasi gitu. Tapi kita masuk ke ini dulu kakak. Saya melihat kemarin postingan kakak di Instagram tuh sangat biasanya kakak itu kan menunjukkan sikap ya. Menurutku ya, yang kulihat di 2014-19 kakak itu kan menunjukkan narasi-narasi, arah dukungan segala macam. Kok 2024 kakak seolah-olah tuh gak terlalu menunjukkan gitu? Lemes semuanya. Lemes. Menurutku lemes. Jadi kalau kaliannya lemes, ngapain saya yang ngotot? Oh iya benar. Sorry nih. 2014, 2019 itu berasa gitu kayak vibes-nya kayak oke, ini yang harus kita lakukan, pasti gitu. Di 2019
di 2024 lemes, kurasa kayak ya udahlah. Iya ngapain kita yang ngotot? Bukan urusan sebenarnya ya berdampak pada kita sih, iya berdampak gitu. Tapi saya melihat kayak kayaknya ini ya. Ini kalau saya ngomong nih mungkin akan menjadi salah satu hal yang menimbulkan diskusi. Tapi ada baiknya saya ngomong gitu. Oke, silakan. Menurut saya salah satu yang gagal dalam pemerintahan kita di era reformasi adalah dunia pendidikan. Oke. Menurutku. Karena dalam 20 tahun lebih reformasi ini kita tidak berhasil mengajarkan apapun terhadap generasi muda. Kenapa kita butuh era reformasi? Itu yang menurutku sih dunia pendidikan itu tidak menjawab, tidak memberikan pendidikan, tidak memberikan ilmu, tidak memberikan wawasan. Jadi kalau orang bilang Indonesia pembangunan segini, lingkungan segini, masalah toleransi agama segini, semuanya menurutku itu masih dalam kadar yang bisa kita maklumi. Ketertinggalannya, peningkatannya itu sesuatu yang kayak banyak peningkatannya, ada hal-hal yang belum dibenahi. Tapi khusus untuk urusan pendidikan menurutku itu hal yang paling tidak tersentuh. Paling minim itu ya dari pendidikan sejarah aja. Lihat bagaimana sistem pendidikan mengajarkan kita apa yang harusnya kita pelajari dari kelalaian di masa Orde Lama. Kita waktu belajar, saya dapat kurikulumnya era Orde Baru gitu. Dan di era Orde Baru kita belajar apa yang harus dihindari dari era Orde Lama gitu. Bagaimana kegagalan sistem ekonomi, bagaimana inflasi tiba-tiba ekonomi bangsa kita runtuh, bagaimana ketidakharmonisan antara perwakilan kita di dewan dengan pemerintahan eksekutif gitu-gitu yang kemudian memicu keputusan untuk pengangkatan presiden seumur hidup, instabilitas politik, hal-hal seperti itu tuh benar-benar kita bisa baca di buku sejarah gitu dan benar-benar ditekankan. Mungkin hampir semi-semi seperti doktrin, tetapi kurasa sih itu mungkin hal yang dibutuhkan pada satu titik gitu. Kalau berlebihan iya jatuhnya doktrin gitu. Misalnya kayak doktrin yang kemudian menunjukkan bahwa menciptakan musuh dalam selimut, apa sih dulu istilahnya itu? PKI. Apa sih namanya? Istilah yang dulu dipakai sama Orde Baru tuh. Bahaya laten komunis. Bahaya laten komunis kan itu kan benar-benar dimasukkan ke dalam sanubari kita gitu bahwa hati-hati tuh komunis itu memang udah nggak kelihatan tapi itu bahaya laten. Tapi di era reformasi kita tidak pernah mengatakan bahaya laten Orde Baru gitu. Iya kan? Gak berlaku yang sama gitu. Gak berlaku gitu. Akhirnya kita sekarang terjebak dengan oligarki, kembali lagi kepada pola-pola yang lama. Ya harus kita terima. Siapa yang paling bertanggung jawab dengan ini? Menurutku adalah institusi pendidikan. Karena ini kan kita bicara dengan pemilih pemula. Kenapa di tahun 2004 bisa? Kenapa di tahun 2009 bisa? Kenapa di tahun 2014 bisa? Karena mungkin resistensi dari generasinya masih kuat. Iya benar. Iya kan? Kita masih memorinya terhadap hal itu masih kental. Tapi era 2024 kan sekarang ya yang diincar pemilih pemula. Pemilih pemula kalau nggak punya wawasannya apa coba? Kemarin katanya kan kita sudah sepakat bahwa Gen Z, pemilih pemula milenial adalah yang paling banyak. 40% gitu kan. Semua berebut ceruk suara di situ gitu. Lalu kenapa mereka tidak punya wawasan itu? Kenapa kita ketika bicara hal itu, ini isu 5 tahunan. Enggak isu 5 tahunan itu. Hanya saja itu enggak ditekankan di dunia pendidikan. Sama seperti ketika era Orde Baru menekankan bahwa ada bahaya laten komunis. Jangan begini, jangan begitu. Itu kita sebagai pelajar kayak gila ya, enggak gue gak mau gue mau bersandar pada agama aja. Gue mau bersandar pada negara aja. Gue mau bersandar pada Pancasila aja. Jadi kita dikasih ya meskipun pada akhirnya itu kita sepakati sebagai doktrin gitu. Yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Bisa jadi arahnya seperti itu. Tapi setidaknya ada proses pendidikan. Ini yang saya rasa kayak saya nggak tahu sih orang-orang pada belajar apa sih anak-anak bocah gitu. Iya, makanya lu belajar apa sih di sekolah gitu? Belajar apa? Karena menurut saya pelajaran sejarah adalah sesuatu yang paling penting untuk negara, untuk sebuah bangsa, pembentukan karakter bangsa. Nggak ada yang lain. Sejarah dulu deh. Bahkan Karl Marx itu pertama kali mengeluarkan
karya itu adalah materialisme sejarah. Ya. Dia mengukuhkan itu di the holy gitu, di ideologi Jerman gitu. Bahkan sejarah itu sangat penting bagi dia gitu kan. Sejarah, menurutku ya, semua bangsa besar itu lahir ketika mereka kembali melihat sejarahnya dan melihat betapa pentingnya sejarah itu bagi bangsa mereka. Itu kemudian bangsa itu akan mulai mencicil tuh bagaimana menuju kemajuan itu akan seperti apa. Iya. Kemajuan yang kita lihat hari ini itu ilusi menurut saya. Oh iya. Baik yang sudah terjadi ataupun yang dijanjikan. Oh, iya. Karena ini adalah kemajuan-kemajuan tanpa karakter. Iya dong. Iya benar. Kemajuan-kemajuan yang bias aja ini. Apakah ini menjadi kemajuan Indonesia? Ya nggak tahu. Kemajuan kita itu dipengaruhi banget sama budaya Hollywood mungkin. Iya. Dipengaruhi banget sama kemajuan teknologi, sosial media. Game anak-anak kita semuanya, iya kan? K-pop. Di mana positioningnya kebudayaan Indonesia? Kebudayaannya di mana coba? Padahal pada akhirnya nanti 100 tahun dari sekarang, kita itu tidak akan ditanyakan 1000 tahun dari sekarang, 500 tahun dari sekarang, kita itu tidak akan ditanyakan dulu apa yang terjadi di era itu, bagaimana proses pemilu dan lain sebagainya, partai apa yang kuat. Pada akhirnya itu semua akan dibungkus dalam satu bungkusan besar yang namanya adalah peradaban. Iya. Iya kan? Iya. Kita belajar peradaban bangsa Yunani. Peradaban Mesopotamia, peradaban Cina, Persia. Iya, peradaban di era Majapahit. Peradaban gitu. Terus peradaban kita hari ini apa? Iya, benar. Ketika 100 tahun dari sekarang, 200 tahun dari sekarang, tanyakan peradaban Indonesia di tahun 2020 itu apa ya? Peradaban kita benar-benar dipengaruhi oleh produk-produk dari luar gitu. Iya. Kita nggak punya karakter. Ketergantungan gitu. kita pada ketergantungan. Kenapa? Karena kita tidak lagi memeriksa sejarah kita itu apa gitu. Itu yang untuk saya pribadi sih. Kalau kamu lihat saya ngobrol masalah stigma gitu, kenapa stigma itu tercipta dan itu sebenarnya bukan 100% salah orang yang memberikan label, tapi kita yang mengaminkan label itu kan. Karena untuk saya pribadi sih, belajar sejarah deh. Sejarah itu sama kayak titik jemput. Ya, kamu mau pergi ke suatu tempat, pesan kendaraan online, bisa nggak tiba di titik tujuannya kamu kalau kamu nggak kasih tahu titik jemputnya di mana? Iya benar. Nggak bisa. Iya. Kita itu harus tahu titik jemput kita itu di mana. Di mana? Start kita itu di mana? Awal kita itu di mana? Suku Toba itu di mana awalnya? Iya. Lalu apa yang menjadi sesuatu yang besar yang membuat peradaban ini ternyata lahir sampai hari ini? Iya. Sehingga bagaimana cara aku memajukan lagi peradaban ini? Sama dengan saya gitu, kayak orang Timur identitasnya apa aja sih? Siapa aja sih sebenarnya kategorinya orang Timur? Ambon, Buton masuk gak ya? Palu masuk gak ya? NTB masuk gak ya? Apa persamaannya kami semua? Papua masuk gak ya? Apa perbedaannya? Oh, di mana batas tengahnya? Itu kan hal-hal yang kita tidak bisa lihat begitu saja. Kita harus mundur ke sejarah gitu. Bahkan dari sejarah awal umat manusia ini seperti apa itu kita harus tahu gitu, kayak oh, nenek moyang saya ini datang ke sini. Kenapa karakternya wolos-wolos santai-santai? Oh, mungkin karena kita ketemunya medan yang tropis, sumber makanan banyak, ya, melimpah gitu. Gak ada salju, tiba-tiba gak ada padang pasir yang luas gitu. Jadi kayaknya mungkin memang seperti inilah masyarakat kita. Terus apa nih yang bisa kita kembangkan dari kesenangan-kesenangan ini gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan yang membuat kita memahami karakteristik kita seperti apa gitu. Ini yang menurut saya selama bertahun-tahun di era reformasi tidak terjamah, tipis, hambar. Ketika bicara sejarah, ketika bicara kebudayaan, ketika bicara peradaban, selalu ditaruh di panggung-panggung seremonial. Tidak pernah ditaruh di panggung-panggung yang mendudukan pemikiran orang-orang di situ. Seremonial semuanya, Bu. Iya gak sih? Ayo kita bikin pertunjukan budaya. Ayo kita mari kita diskusikan sejarah. Diskusikan sejarah. Diskusikan sejarah itu gak harus terjadi di forum-forum seperti itu. Diskusi sejarah itu harusnya ada di rumah. Ada di tempat nongkrong tuh. Bertiga sama teman. Ngopi gitu ya. Tahu gak lu, ternyata kita ini orang dari sini tau. Masa sih bro? Itu terjadi di Malang tuh Bang. Iya, terjadi di Malang gitu. Kita ruang kita dulu ya. Iya kan. Nah, dan itu menurutku yang harus terjadi di banyak tempat, di banyak titik gitu. Di rumah, di setiap keluarga. Senang membicarakan sejarahnya.
Orang tua ke anak, ngajarin bagaimana peradaban mereka sejak dari kampung begitu kan. Lihatlah kayak misalnya film-film Korea awal tuh. Oh iya. Bicara tentang Joseon, eranya mereka. Oh. Dan seakan-akan tuh kayak menarik banget gitu. Oh. Kita jadi ikutan suka. Padahal bukan budaya kita. Bodoh amat sama sejarah mereka. Mana sejarah kita? Iya kan? Iya benar. Film yang paling terlaris di Korea, Admiral. Bicara tentang siapa tuh Admiral siapa yang memimpin armada perangnya Korea Selatan melawan Jepang. Perang Jepang. Itu di era-era ya mungkin era-era Joseon itu juga. Keren banget itu dan menjadi film nomor 1. Itu menunjukkan bagaimana mereka mengkonsumsi sejarahnya itu dengan sukacita gitu. Iya. Coba cek sekarang film Indonesia yang berkisah latar belakang sejarah. Di mana posisinya? Wah jauh. Iya kan? Bahkan banyak yang dilarang. Iya kan? Yang masuk ke core-nya gitu. Iya. Nah itu tuh yang menurutku kayak ini nih yang menjadi PR-nya kita gitu. Ada beberapa yang memang maju kayak Hamka kemarin. Cukup ramai tuh penontonnya tuh. Exil kemarin? Ya? Yang Exil lumayan lah ya. Hening kayaknya sih. Iya. Terlalu banyak tuh. Padahal sebenarnya menurutku keren banget materi film itu. Iya. Materi film itu keren banget. Banyak hal-hal seperti itu dan makanya kalau Hamka sih menurutku memang ideal lah ya untuk menjadi kesukaannya banyak orang gitu. Tapi kan ada banyak sisi-sisi sejarah lain lagi yang bisa kita angkat ke permukaan gitu. Nah, kayak Korea Selatan wajar menurutku mereka sekarang bisa bikin Korean Wave untuk masalah kebudayaan gitu di mana budayanya mereka menjadi disukai dan dipelajari oleh negara-negara lain bahkan gitu. Karena startnya itu bukan hari ini kita lihat. Iya. Enggak tiba-tiba simsalabim pemerintahnya gencar melakukan. Enggak. Itu pasti dimulai dari obrolan-obrolan. Di rumah, obrolan-obrolan di sekolah, obrolan-obrolan bahwa negara kita itu begini loh awalnya loh, kita begini, mari kita menjadi besar bersama. Semangat itu kan. Indonesia. Yang hari ini di Indonesia sendiri tidak ada ke arah sana gitu. Ya saya nggak tahu ya, maksudnya saya tuh nggak ngikutin 24 jam guru sejarah dan sekolah itu ngajarin apa kepada murid-murid, apa yang disukai orang, apa yang enggak. Mungkin diajarkan dan disukai, diminati itu kan dua hal yang berbeda. Iya kan? Kita ada kok kita di kurikulum kita ajarkan kok. Tapi apakah itu menjadi sesuatu yang diminati jadinya gitu? Masuk nggak ke sanubari kotaknya gitu? Iya. Itu yang menurutku kayak kita punya nggak sih alatnya, tolak ukurnya gitu? Kita punya nggak tolak ukurnya nih di Kementerian Pendidikan nih? Bahwa hal-hal yang disajikan kepada siswa-siswa ini, pelajar-pelajar generasi muda kita ini diminati gitu. Karena itu menurutku yang bikin saya tuh gatal gitu kayak. Saya dulu minat banget soalnya. Sejarah saya dulu minat banget. Bener ya, saya juga senang banget dengar guru menjelaskan. Saya tidak lahir terus mau belajar sejarah. Enggak, itu pasti dari proses gitu. Dari proses dengan teman-teman ngomongin sejarah, orang tua ngomongin sejarah, tetangga-tetangga ngomongin. Oh, di Buton itu orang-orang Buton itu cukup menyukai ngomongin sejarah pada masanya saya. Saya nggak tahu sekarang pada ngomongin apa, tapi di masanya saya masih kecil, remaja itu, usia-usia belajar. Itu ngomongin sejarah orang-orang Buton. Ada kerajaan Buton ya? Ada Kesultanan Buton. Ada Kesultanan Buton. Kita itu ngomongin mulai dari yang nyata kayak misalnya Sultan Murhum, pembangunan benteng terbesar di dunia yang ada di tempatnya kami. Bagaimana kita punya tiang bendera itu sudah ratusan tahun dari kayu tapi nggak pernah lapuk gitu. Lapuk gitu kayak apa tuh yang terjadi? Itu kan sesuatu yang memicu kita kayak ada apa nih? Ini apa yang terjadi gitu. Sultan-sultan kita ada siapa aja? Itu kita bahas gitu. Maksudnya kita lihat gitu. Diobrolin sama orang-orang tua kita dari sejarah yang kalau menurut saya sejarah itu kan ada yang sifatnya memang faktual, ada juga sejarah itu yang dibalut dengan legenda, sesuatu yang legendaris gitu kan. Saya mungkin lebih menarik gitu untuk diserap gitu. Betul. Kayak misalnya sejarah Yunani misalnya gitu ya, Roma Yunani misalnya. Kita pasti akan mendengar nama-nama seperti Nero misalnya. Tapi juga kita akan tidak lepas dengan nama-nama seperti Hercules. Hercules. Yang satunya nyata, yang satunya legenda. Nah di tempatnya saya juga seperti itu. Ada sultan-sultan yang dibicarakan karena kemampuannya. Tapi ada tokoh-tokoh yang legendaris gitu. Tapi itu kita menjadi bagian dari hasanah sejarahnya kita kan. Benar. Nah itu menyenangkan gitu. Sehingga saya di sekolah juga senang sama buku sejarah. Dapat buku sejarah, kurikulumnya kayak begini. Wah ini begini nih. Dikasih juga ensiklopedia di perpustakaan kita dulu.
kecil perpustakaan kita tapi diisi dengan sesuatu yang berharga gitu. Kita baca juga itu sejarah-sejarah. Wah, di dunia ada ini ya. Oh, di Indonesia ada ini ya. Jadi kita minat. Nah sekarang tuh apa tuh yang kalian kasih tuh? Minat nggak tuh anak-anak? Iya benar. Ini bagus banget ini. Minat nggak? Ada kok di sejarah kita tulis kok tentang ini. Minat nggak? Minat nggak gitu kayaknya nggak tahu ya. Minat nggak sih? Kayak saya dulu kalau pas matematika nggak minat-minat amat gitu. Jadi 1000 metode juga saya dikasih matematika nggak akan masuk juga gitu. Karena dari awal saya nggak di set atau di create supaya saya suka itu gitu. Nah kayak suka sejarah seperti kakak mungkin bisa dimulai dengan ya bercerita di keluarga begitu. Mungkin dibungkus dengan cerita-cerita legenda. Ya kayak di Toba itu kan ada cerita danau itu berasal dari tangisan seorang ikan Jerman gitu kan. Itu kan sebenarnya ya kalau kita masuk ke scientific nggak mungkin kan. Tapi betul. Karena itu mungkin kita akan lebih tertarik. Ini danau ini gila keren ya, magis sih. Jadi kita jaga gitu loh. Jadi kita nggak sembarangan buang sampah, nggak sembarangan kita ini segala macam. Tapi yang kemudian itu menurutku yang kemudian hari ini cukup sulit dimulai gitu. Apa ya? Tidak dilakukan gitu. Di masa-masa kita itu kan mungkin juga TV juga kan dulu kalau di Sumatera Utara itu ada dulu namanya kakak TVRI Sumut itu. Itu sering itu mereka cuma karena di TV itu kan cuma TVRI ya dulu kita di kampung. Harus pakai parabola biar dapat tuh ya. Dan kemudian kita punya ekonomi yang cukup sulit jadi nggak bisa gitu. TVRI Sumut dia bahas soal Sisingamangaraja. Oh ini dulu sumurnya Sisingamangaraja. Jadi kita, wih apa ya di situ ya. Dibikin lagi cerita-cerita. Kalau kamu cuci muka di situ 3 kali. Apa permintaanmu mungkin bisa terkabul. Yang kayak gitu-gitu tuh gak merugikan saya tapi keren ya. Tapi saya datang ke situ saya cuci muka. Saya gak tahu juga dapatnya apa. Tapi PD-nya dapat. Iya, PD-nya dapat. Itu. Kepercayaan dirinya dapat. Iya, benar-benar. Kepercayaan dirinya dapat. Secara psikologis itu pasti akan berpengaruh. Itu yang saya rasa juga. Ketika kita pelajari sejarah dan kita tahu nenek moyang kita itu punya sesuatu, itu kepercayaan dirinya kita naik. Ketika kepercayaan dirinya kita naik, kita merasa boleh melakukan apapun. Iya. Berani gitu. Berani kita. Karena kita nyali jadinya. Punya nyali kita. Di Buton, di saya punya kampung itu ada namanya Batu Popawa. Oh, Batu Popawa. Batu Popawa. Batu Popawa itu adalah jejak kaki ratu pertama, raja pertama, pemimpin pertama di Tanah Buton. Kalau saya tidak salah itu jejak kaki Wakaka mungkin ya, kalau saya tidak salah ya. Nah kemudian jejak kaki itu konon katanya itu jejak kakinya dia secara turun-temurun menjadi tempat pelantikannya raja. Jadi orang masukin kakinya ke situ dilantiklah secara adat menjadi raja. Nah waktu eranya saya Batu Popawa itu terbuka di tengah bukan di tengah lapangan ya, di depan Masjid Raya itu, Masjid Keraton Buton di agak samping itu adalah Batu Popawa itu. Dia udah di pagar gitu tuh. Di pagar gitu tapi nggak tertutup. Jadi kayak bebas hanya aja gitu. Dikasih teras gitu. Kita datang kita pegang kayak wah ini nih gitu. Nenek moyang saya ini ratusan tahun yang lalu nih menginjak ini untuk dilantik menjadi seorang raja. Lalu kita masukkan kaki kita boleh. Kita masukkan kaki kita. Katanya kalau enak nyaman kakimu enak di situ tuh berarti kok ada bakat untuk jadi raja. Ada harapan kau untuk jadi raja gitu. Punya sifat kepemimpinan. Kita masukkan kaki kita gitu masih kecil-kecil. Sambil mimpi-mimpi kita itu kayak aku lah jadi pemimpin. Iya, menyala gitu ya. Iya kayak membayangkan kita kan. Pengalaman-pengalaman ini, memori-memori kecil ini saya rasakan gitu. Sekarang itu dipagari, digembok, hanya kita bisa intip-intip saja itu. Terus bagaimana kita punya generasi muda mau dapat kepercayaan diri? Iya benar-benar. Kalau dia tidak bersentuhan langsung dengan dia punya peninggalan sejarah. Iya. Selama tidak ada potensi untuk dirusak, selama benar. Menurutku itulah gunanya. Dia sudah bertahan ratusan tahun di situ. Untuk itu. Untuk memberikan mimpi, untuk memberikan kepercayaan diri, untuk memberikan nilai kepada generasi mudanya. Tidak ada gunanya batu itu tuh. Batu biasa itu pasti. Tetapi rasa yang ditimbulkan dengan kehadirannya dia, itu yang kita butuhkan. Itu yang saya rasa model pembelajaran sejarah itu bisa dengan hal-hal seperti itu. Ya ini mungkin pemerintah Kota Bau-Bau bisa dengar juga ya. Bongkar itu dia punya pagar. Biar kita punya anak-anak bisa akses itu tempat. Biar dia bisa masukkan kakinya dan bayangkan dirinya jadi raja. Sehingga kita punya ratusan orang, ribuan orang yang bermimpi untuk jadi pemimpin. Benar, sepakat. Iya kan? Benar-benar. Dekatkan mereka dengan sejarahnya gitu. Biar dia juga nyalinya naik.
nggak ada orang gunanya merantau kalau nggak punya nyali. Iya. Nggak berani mencoba hal-hal baru, nggak berani mencoba hal-hal yang menurut dia ini kayaknya nggak mungkin. Semuanya harus dicoba gitu. Betul. Apapun yang kau suka gitu. Jadi itu salah satu mungkin juga. Sama kayak yang tadi ku cerita ya soal kita cuci muka di sumurnya si sama raja gitu kan. Itu kan meningkatkan. Oke, berarti aku pengennya ini. Oke, aku ke arah sana gitu kan. Mungkin juga secara kekuatan spiritualitas ya nggak tahu ya berpengaruh atau enggak, tapi bagi saya semuanya bisa saya jelaskan ketika saya mencapai itu gitu. Oh iya, mungkin juga dulu karena aku ini. Jadi fokusku aku harus dapat karena aku sudah cuci muka gitu kan. Jadi logikaku itu berfokus di situ. Pada akhirnya aku punya keberanian untuk harus dapat gitu. Karena jujur kakak Ari, dari kampung tuh kita kuliah ke Jawa itu kan sebenarnya apa ya, butuh nyali besar ya, karena ekonominya sulit segala macam. Dulu kita juga orang tua berpesan kalau nggak negeri ya nggak kuliah, karena harus negeri, nggak ada duit ini. Sapu bapak itu meninggal sulama, jadi tinggal mama sendiri begitu. Jadi kita aduh berjuang, belajar segala macam. Terus saya selalu ingat itu karena di kampungnya saya itu kan di Toba itu kakak ada satu kepercayaan namanya Parmalim. Jadi penganut Parmalim di dunia paling besar itu masih di sana di Kabupaten Kutu. Bahkan di sana pusatnya gitu. Jadi saat itu kita ya kayak mungkin orang Jawa mungkin kejawen gitu, Islam kejawen gitu kan. Kayak Marapu kalau di Sumba. Marapu di Sumba. Kita juga masih bersentuhan begitu. Jadi melihat Jawa itu masih jauh bagi kita. Jadi kita hanya ya di kampung aja gitu kan. Ada mental itu saat itu karena ya masalah ekonomi. Tapi ya memang pendidikan tuh yang membawa saya ke sini gitu. Saya pikir, saya lihat kakak-kakak kelas. Dulu saking luar biasanya orang ke Jawa itu kadang dibikin ini kakak, baliho. Yang lulus di UI gitu ya. Lulus di ITB gitu kan. Itu aduh gila aku harus kesana gitu. Makanya cita-cita saya dulu UI cuma gak masuk. Masuknya di Brawijaya gitu kan. Jadi itu yang membawa kita ke sana. Dan pada akhirnya saya masuk di ilmu politik kakak. Dan yang pada akhirnya itu juga membawa saya ke concern dan apa ya kedekatan saya dengan dunia politik dan apa ya isu-isu politik begitu. Dan saya juga melihat itu connect nih sama kakak Abdur sama kakak Mamat gitu. Saya melihat kakak bertiga ini, waduh gila sih apa ya argumentasi kalian tuh kayak memang ini orang kayak tiap hari diskusi dah gitu. Tiap hari berdebat dari 3 orang nih gitu. Argumentasi kakak itu menurut saya yang perlu kita cerna juga. Para pendengar ya. Jadi para pendengar juga kalau mendengar argumentasi di publik juga. Ayo kita cerna gitu. Oh, bener gak nih gitu. Dingin yang merajam secangkir kopi hitam. Kombinasi sempurna untuk kita bercerita. Jangan tentang rasa, keadilan dan norma. Cukup yang ringan-ringan saja. Kemudian perbaikan. Ini juga menurutku waktu itu cukup ideal gitu. Iya. Artinya apa? Tidak banyak perubahan tapi yang masih kurang-kurang bisa diperbaiki. Ini sebenarnya menurutku cukup ideal. Cuman entah kenapa tidak dibunyikan sedemikian rupa menjadi sebuah komponen kampanye yang solid gitu. Kayaknya terlalu sibuk sama dinamika internal. Iya, bener kayaknya. Tentang kepergiannya. Iya kan. Sibuk transaksi komunikasi politik gitu ya. Iya, sibuk bersedih-sedih. Oh iya. Kayaknya mungkin ya untuk saya pada hari itu kayak Pak Ganjar sama Pak Mahfud bahwa mengusung misi perbaikan ini memperbaiki hal-hal yang kurang, tapi mempertahankan hal yang sudah baik. Ini harusnya bagus loh. Kenapa ya dia nggak bisa dikomunikasikan dengan solid gitu? Kalau menurut saya ya, untuk terkait sama soal dinasti politik, itu integritas itu kita tidak bisa tagih lewat orang lain. Integritas itu kita tidak bisa pelajari di sekolah. Integritas itu sesuatu yang tumbuh dari hati sanubari kita. Kenapa terjadinya politik dinasti? Karena minimnya integritas. Makna integritas itu tidak dipegang teguh.